Halo semuanya, kenalin nama saya Devin Putra Luis. Saya merupakan lulusan BINUS University School of Information System. Sekarang saya sedang menjabat sebagai General Manager di PT Banban Indonesia Gemilang. Jadi waktu itu kan yang lagi tren di angkatanku kan IT, bidang teknologi lah. Dan semua orang tahu kalau BINUS at that moment itu merupakan salah satu universitas terbaik untuk bibit-bibit IT. Jadi itu salah satu alasan terbesar saya kenapa saya memilih BINUS pada saat itu. Jadi waktu itu sebenarnya kalau bisa dibilang pede nggak sama IT, aku kayaknya kurang pede. Jadi di mana aku akhirnya melihat School of Information System itu kayak oh ini pas banget perpaduan ada yang nggak full IT, yang dimana kayaknya oh aku lebih pede dan kayaknya kedepannya bisa lebih kepakai untuk aku pakai di dunia kerja. That's why aku memilih si School of Information System. Ada bisnisnya, ada manajemennya juga, terus juga ada akuntansinya juga. Jadi lebih lengkap lah ya. Yang bagusnya dulu, jadi kalau boleh jujur aku ini bukan A student di BINUS ya, which is bukan yang nilainya A terus atau bagus dan sebagainya macamnya. Tapi pada saat itu mata kuliah minor waktu itu. Aku lupa nama dosennya tapi beliau itu kalau tidak salah kepala sekolah dari IPK. Jadi pada saat minor itu kan kita praskripsi ya, jadi dimana kita harus menyiapkan kayak untuk presentasi dan mini skripsi lah kita bilangnya. Nah di situ tuh aku bikin judul, bikin konsep dan segala macamnya. Dosen ini suka, yang which is kayak biasanya kayaknya aku bukan orang yang bakal disukai nama dosen. Dan lucunya lagi waktu itu ada yang grup A student, dia sedikit kayak niru ngopiket punya aku mini skripsi ini. Dan si dosen ini kebetulan bisa ngeh dan melihat bahwa oh ini bukan murni ide kamu, ini soalnya udah dari saya duluan. Di situ saya kayak wow, dosen ini bisa memberikan perhatian kepada saya dan memberikan apresiasi kepada saya, yaitu saya sangat ingat sih. Jadi kayak bahkan saya yang bukan student aja bisa diingat sama dosen ini gitu, dibelain lah ibaratnya. Jadi kalau boleh jujur aku semester 1 itu ada algoritma dan pada saat itu tuh kayak aku ngekos waktu itu pertama kali dilepas dari orang tua, which is jadi gak belajar, berantakan. Kayak besoknya mau ujian aja aku masih main futsal, main basket sama teman-teman. Nah algoritma itu aku gagal terus aku ngulang sekali masih dengan teman-temanku tuh. Nah sama teman-teman kan biasa mungkin kayak ngobrol apa seru, gagal lagi. Which is yang kegagalan yang waktu ngulang ini sampai aku bilang sama orang tua aku bilang gak usah, aku sendiri yang bayar, aku cari uangnya buat bayar pengulangan ini lagi. Terus akhirnya pas pengulangan kedua ini aku lebih memilih sama junior kelasnya, which is completely stranger di sana, nggak ketemu yang kenal sama sekali. Kenapa ya pengen tahu, karena waktu kemarin buktinya sama yang kenal aku gagal lagi. Dan ternyata dengan aku sendirian di luar zona nyamanku, aku malah berhasil. Waktu itu aku malah dapat nilai A. Kamu belajar dari pengalaman. Iya betul, jadi memang sebenarnya keluar dari zona zaman itu memang penting sih. Karena ya aku waktu itu udah membuktikan sendiri lah. Kalau dibilang nggak ada sih. Justru setelah semester 2 itu, semester 2 tuh aku mulai ketemu sama pacarku, yang mana sekarang istriku. Nah, dia itu kelompok A student, which is dia tuh kayak ngebimbelin aku setiap hari. Jadi kayak dari semester 2 tuh IPS ku udah bagus semua. Cuman ya memang waktu semester 1-nya aja. Jadi kalau dibilang selanjutnya gimana, ya lancar. Sampai semester 7 lulus tuh lancar.
Waktu pertama kali banget aku lulus dari BINUS itu aku bergabung di salah satu perusahaan sekuritas. Pada saat itu sebagai corporate finance. Kalau dibilang nyambung nggak sama kuliahnya? Enggak, karena itu sudah sangat jauh berbeda. Abis dari corporate finance itu aku pindah ke bank, ke dunia perbankan. Di situ aku di business unit. Setelah dari perbankan itu, pada saat aku kerja di perbankan itu, waktu itu orang tua aku mengalami musibah. Salah satu gudangnya kebakaran. Which is akhirnya aku pulang dan decide untuk keluar dari perbankan dan untuk membantu usaha orang tua pada saat itu. Setelah 5 tahun berjalan, aku tidak menemukan apa ya, bahasa zaman sekarang itu passion. Kayak tidak sangat mendalami atau menjiwai si dunia ini, dunia usaha yang orang tua ini. Lalu akhirnya saya decide untuk kembali ke Jakarta dan untuk bekerja di dunia perbankan. And then di dunia perbankan itu aku pun merasa kayak stuck, kayak wah, kok kayaknya seperti ini aja ya, kayak gak ada apa ya, gregetnya. Akhirnya waktu itu COVID, pada mau COVID waktu mau berakhir itu, saya memutuskan untuk resign dari perbankan. Lalu selama 7 bulan saya mendalami dunia F&B. Karena memang kalau ditarik garis ulurnya dari dulu memang aku suka masak. Nah, jadi waktu itu aku mendalami dunia F&B. Setelah 7 bulan, istriku yang nemu lagi. Dia nggak sengaja lihat di LinkedIn salah satu loker dari perusahaan F&B. Dia bilang, coba aja lamar. Pada saat itu yang di open itu level-level staff di toko. Dia bilang, jadi ya saya kirim aja tuh CV saya tanpa ada, biasanya kalau CV kayak posisi yang mau dilamar. Nah, aku kosongin tuh. Actually aku kosongin karena aku nggak tahu mau jadi apa. Akhirnya dipanggil interview sama HRD-nya. Terus kita ngobrol-ngobrol, Bapak mau jadi bagian apa? Saya nggak tahu, dia bilang. Adanya posisi apa di sana. Akhirnya setelah itu saya kaget, saya ternyata dipanggil lagi ketemu sama manajemennya, sama one of the owner. Akhirnya ketemu-ketemu, ditariklah aku masuk ke bagian operasional. Dari situ baru aku mulai tuh di F&B itu ketemu kayak, oh ini dunia kerja yang aku suka. Ini tuh sesuatu yang sangat amat aku sukain gitu. Sampai berakhir di sini di Banban. Sebenarnya susah kalau ngomongin apanya, karena kalau kita ngomongin sama-sama jam kerja, ya memang F&B pasti lebih fleksibel. Cuman namanya dunia hospitality itu, libur nggak libur pun ya sudah tuntutan harus on gitu. Karena ada begitu masalah apapun kan aku harus siap tanggap, ngasih arahan mau gimana. Kalau ngomongin di perbankan ya sama, jamnya mungkin lebih sama tapi begitu saya meeting ya udah sama. Cuman bedanya kalau di F&B itu aku tidak merasa keberatan ketika aku bekerja di luar jam yang seharusnya. Kayak memang mengalir aja, kayak bisa lupa kerja sendiri. Terus mungkin kita one of the main reasonnya itu kita create something, create product. Jadi kalau di perbankan bagiku mungkin kan kita tidak membuat sesuatu, kita cuma ngikutin yang ada. Sedangkan kalau di F&B itu kita harus coba, terus ngelihat trennya apa. Bahkan kalau kita lagi liburan nih sekarang, kita ngelihat nih, apa yang lagi tren di tempat yang kita kunjungin, kita cobain, kita lihat apa sih yang bisa dibawa ke sini untuk diaplikasikan. Mungkin itu ya. Kalau dibilang harapan ada, tentunya terus berkembang sampai di level C-level. Itu pasti mau lah. Mungkin one of the reason aku mungkin stay untuk fokus di F&B ini ya ke arah sana. Dan mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya maybe nanti aku menciptakan brand sendiri juga. Tapi sekarang ya aku tetap harus banyak belajar juga. Karena kita nggak mungkin menggapai untuk di level C-level kalau kita tetap nggak belajar. Belajarnya bukan berarti kita harus kuliah lagi atau apa, tapi ya tetap update aja trennya sesuai apa. Karena kelemahan orang zaman sekarang tuh biasanya, aku mau kayak posisi dia, aku mau itu. Yang dilihat tuh buahnya aja, manisnya. Tapi ya perjalanan untuk ke titik itu tuh biasanya orang lupakan untuk lihat. Dilihatnya tuh ya enaknya aja, ya itu aja sih. Jadi aku pun harus selalu update, memperbaiki, ketemu banyak rekanan,
saling tukar informasi lah untuk ya tetap bisa maju sih ke depannya. Sebagai orang tua, memang anak zaman sekarang tuh harus lebih bisa apa ya? Kalau zaman aku kan sekolah itu kayaknya didikte. 1+1=2 ya udah taunya itu aja. Sedangkan kalau sekarang kan kita harus memberikan pengertian ya. Kayak 1+1 tuh kenapa jawabannya 2, kenapa tidak 3? Ya sama aja. Berarti sekarang harapan saya tuh anak-anak yang kuliah di BINUS nanti mendapatkan banyak sekali pengalaman dari praktisi-praktisi yang dari dunia profesional. Sehingga ketika dia nanti masuk ke dunia kerja, dia tuh udah siap gitu. Udah mengerti, benar-benar dapat ilmunya dari orang yang sudah mendalami pekerjaannya, bukan cuman sekedar teori. Itu aja sih. Harapanku untuk BINUS ya semoga kedepannya makin maju juga, terus bisa lebih menciptakan banyak orang-orang yang lebih mempunyai karakter, seperti bisa berpikir secara analitis, juga bisa apa ya namanya yang terbuka lah, fleksibel. Jadi nggak menciptakan orang yang kaku gini aja, tapi ya lebih bisa kayak apa sih dari ilmu ini nih, apa lagi yang bisa dikembangin, bukan kayak dari ilmu ini tuh ya udah plek begini aja, tidak, tapi ya bisa ngegambarin kayak dari ilmu ini tuh kita bisa kembangin jadi sebagaimana gitu. Aku bangga menjadi BINUSian, mungkin kamu selanjutnya.